Hari ini semua orang, negara, pemerintah, atau bahkan ideologi apapun memproklamirkan diri sebagai bagian dari yang pro terhadap HAM. Kita semua tahu bahwa HAM bukanlah suatu konsep yang muncul tanpa sebab, tapi memiliki konteks historis yang spesifik dan jelas. Sebagai sebuah abstraksi nilai yang mempunyai bias-bias tertentu, dalam hal ini bias terhadap kepentingan kelas tertentu. Misal, HAM bisa berwujud sebagai justifikasi kebebasan individu dalam perkembangannya, memberikan legalitas moral bagi kaum berjuang atau para pengusaha dalam menentukan nasib buruhnya sebagai objek yang terus dieksploitasi. Di sisi lain, HAM juga bisa menjadi alat bagi para pekerja, masyarakat adat, petani, mahasiswa, sebagai justifikasi untuk menuntut negara bisa berperan aktif dalam membagikan ulang hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Dalam hal ini kita jelas menggunakan HAM dalam konteks kedua, yaitu HAM sebagai alat perjuangan rakyat. Kita ketahui logika HAM yang terbangun dan berkembang di Indonesia adalah HAM dalam kerangka yang sangat liberal dan berbarengan dengan masuknya sistem neoliberalisme ke Indonesia. Dengan kata lain, HAM direduksi hanya sebatas hak sipol dan menyampingkan hak ekosok masyarakat. Dalam agenda berbagai pembangunannya, tak jarang rejim Jokowi sebagai oligarki politik menggunakan kekerasan dan pelanggaran hak-hak dasar rakyat. Tidak sulit untuk membuktikannya. Kita tentu masih sangat ingat tentang represitas atau kekerasan aparat keamanan ketika aksi-aksi penolakan Omnibus Law, kriminalisasi terhadap para petani yang mempertahankan lahannya, bahkan penculikan terhadap masyarakat adat yang menolak program pembangunan nasional yang dilakukan oleh aparatur represif negara. Menjadi suatu kewajaran jika negara selalu memfasilitasi upah buruh yang semakin murah dan jaminan sosial masyarakat yang semakin hari semakin lemah bahkan dihilangkan. Hal itu logis karena demi menjaga supremasi hak individu para kaum berjuang atau para pengusaha, pemerintah harus memastikan sirkulasi kapital tetap aman. Mengutip dari Mark Twain, ketika orang-orang kaya merampok hak orang miskin, itu disebut sebagai bisnis. Namun ketika orang-orang miskin melawan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya, itu selalu disebut dengan pemberontakan dan kriminal. Sebagai kelas pekerja, haruslah terang dalam memandang HAM. HAM yang akan kita gunakan sebagai alat perjuangan rakyat adalah HAM yang memiliki posisi khusus dari perspektif kelas pekerja. Konsepsi yang akan semakin mempertajam kontradiksi kelas pekerja dengan kaum berjuang, mengakhiri sistem kapitalisme. Maka atas hal itu, kami dari Kesatuan Perjuangan Rakyat menyerukan kepada elemen gerakan untuk terus memperkuat persatuan dan memperhebat perlawanan. Bagaimana untuk segera memperjuangkan segala hak kesejahteraan rakyat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Karena tidak akan terpenuhinya hak asasi di level individu tanpa terpenuhinya hak asasi manusia di level masyarakat yang lebih luas. Saya Herman Abdurrahman, mewakili Badan Pekerja Nasional Kesatuan Perjuangan Rakyat, mendukung konsolidasi dimanapun berada untuk terus memperjuangkan
hak asasi manusia yang berpijak kepada kepentingan rakyat tertindas. Selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.